Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ahmad Kurnia Sandi. Dan saya akan menjelaskan tentang latar belakang PERT. PERT adalah suatu metode analisis yang dirancang untuk membantu dalam penjadwalan proyek-proyek yang kompleks, yang menuntut bahwa masalah utama yang dibahas yaitu masalah teknik untuk menentukan jadwal kegiatan beserta anggaran biaya sehingga dapat selesaikan secara tepat waktu dan biaya. Tujuan dari PERT yaitu untuk menentukan waktu terpendek yang diperlukan untuk merampungkan proyek atau menentukan jalur kritis atau critical path, yaitu jalur dalam jaringan yang membutuhkan waktu penyelesaian paling lama. Yaitu adapun tujuan PERT secara rinci, yang pertama mengurangi penundaan pekerjaan, yang kedua mengurangi gangguan, ketiga mengurangi konflik produksi. Manfaat dari PERT yaitu yang pertama mengetahui ketergantungan dan keterhubungan tiap pekerjaan dalam suatu proyek. Yang kedua dapat mengetahui implikasi dan waktu jika terjadi keterlambatan suatu pekerjaan. Dapat mengetahui kemungkinan untuk mencari jalur alternatif yang lebih baik untuk kelancaran proyek. Dapat mengetahui kemungkinan percepatan dari salah satu atau beberapa jalur kegiatan. Yang kelima, dapat mengetahui batas waktu penyelesaian proyek. Metodologi dan komponen-komponen PERT. PERT merupakan metode yang digunakan dalam analisis network bertujuan untuk membantu dalam penjadwalan dan pengawasan kompleks yang saling berhubungan dan saling tergantung sama lain. Hal ini dilakukan agar perancangan dan pengawasan semua kegiatan itu dapat dilakukan secara sistematis sehingga dapat diperoleh efisiensi kerja. Metodologi PERT divisualisasikan dengan satu grafik atau bagian yang melambangkan ilustrasi dari sebuah proyek. Diagram jaringan ini terdiri dari beberapa titik atau node yang mempresentasikan kejadian atau event. Titik-titik tersebut dihubungkan oleh suatu vektor atau garis yang memiliki arah, mempresentasikan suatu pekerjaan atau task. Dalam sebuah proyek, arah dari garis menunjukkan suatu urutan pekerjaan. Karakteristik dari PERT yaitu proyek yang kompleks menggunakan metode PERT, maka akan diketahui kapan proyek selesai, bagaimana urutan-urutan pekerjaan, kapan mulainya dan kapan selesainya, pekerjaan mana yang paling lama, pekerjaan mana yang tertunda, pekerjaan mana yang dapat perhatian khusus. Itulah karakteristik PERT. Itulah yang dapat kita ketahui. Perkiraan waktu untuk setiap aktivitas model biasa mencakup 3 perkiraan waktu. Yang pertama waktu optimis, yaitu perkiraan waktu yang paling singkat bagi penyelesaian aktivitas. Yang kedua waktu perkiraan paling mungkin atau waktu penyelesaian yang memiliki probabilitas tertinggi, berbeda dengan waktu yang diharapkan. Yang ketiga waktu pesimis, yaitu waktu terpanjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan atau menimbang ketiga perkiraan waktu ini untuk mendapatkan waktu kegiatan diharapkan expect time dengan rumusan waktu optimis ditambah 4 kali waktu perkiraan paling mungkin ditambah waktu pesimis. Kelebihan dari PERT yaitu yang pertama berguna pada tingkat manajemen proyek, yang kedua secara matematis tidak terlalu rumit, yang ketiga menampilkan secara grafis menggunakan jaringan untuk menunjukkan hubungan antara kegiatan, yang keempat dapat ditunjukkan jalur kritis, jalur yang tidak ada steknya atau halangan, yang kelima dapat memantau kemajuan proyek, dan yang keenam dapat diketahui waktu seluruh proyek akan selesai. Kekurangan dari metode PERT yaitu pertama, kegiatan proyek harus didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, hubungan antar kegiatan harus ditunjukkan dan dikaitkan. Ketiga, perkiraan waktu cenderung subjektif oleh perancangan PERT.
Yang 4, terlalu fokus pada jalur kritis, jalur yang terlama dan tanpa hambatan. Diagram jaringan PERT memiliki dua komponen utama, yaitu aktivitas dan tonggak event atau acara milestones. Kedua komponen ini ditandai dengan busur dan titik. Aktivitas digambarkan pada busur dan milestones digambarkan pada titik atau lingkaran. Contoh sederhana dari diagram PERT ya ini sedikit contoh sederhana ya. Aktivitas dan diberikan kode A, B, C, simbol kegiatan A, ini simbol kegiatannya T sama dengan 3 kegiatan C nya ini, kegiatan B nya. Busur juga diberikan keterangan berapa lama periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan. Proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah ini sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan atau aktivitas dan tonggak proyek milestones yang spesifik. Kedua, menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan. Ketiga, menyusun model diagram jaringan. Keempat, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Kelima, menentukan tahapan dan jalur kritis. Yang keenam, melakukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proyek berlangsung. Contoh diagram PERT yang pertama itu yang A dan B itu merupakan kegiatan pendahuluan. Dari sini ini kegiatan, suatu kegiatan ini. Terus yang C ini dikerjakan setelah A, dan begitu juga D dikerjakan setelah B. Ini kegiatan terakhir ya setelah C dan D. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya Ahmad Kurnia Sandi. Di sini saya akan menjelaskan metodologi PERT. Nah, apa itu PERT? PERT itu merupakan sebuah metode yang digunakan dalam analisis network. Analisis network bertujuan untuk membantu dalam penjadwalan dan pengawasan kompleks yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Hal ini dilakukan agar perencanaan dan pengawasan semua kegiatan itu dapat dilakukan secara sistematis sehingga dapat diperoleh efisiensi kerja. Nah, komponen-komponen dalam pembuatan PERT itu ada kegiatan atau activity, yaitu suatu pekerjaan atau tugas di mana penyelesaiannya memerlukan periode waktu, biaya, serta fasilitas tertentu. Kegiatan ini diberi simbol tanda panah. Terus ada peristiwa atau event. Nah, event ini yang menandai permulaan dan akhir suatu kegiatan. Peristiwa diberi simbol lingkaran atau node, dan nomor, di mana nomor dimulai dari kecil bagi peristiwa yang mendahulunya. Nah, terus ada waktu kegiatan atau activity time. Activity time ini adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam beberapa lama waktu penyelesaiannya. Terus ada taksiran waktu penyelesaian kegiatan. Nah, ini taksirannya adalah ketika estimasi waktu kemudian digunakan untuk mendapatkan waktu kegiatan yang diharapkan atau expected time. Selanjutnya itu ada contoh kasus soal metode PERT. Nah, contoh kasusnya kayak gini. Pada suatu perseroan terbatas, PT Terang Makmur diketahui memiliki data sebagai berikut. Di situ ada data kegiatan A sampai K, terus kegiatan sebelumnya, ada waktu optimis, dinamakan A atau dan waktu realistis, waktu pesimis, itu ada juga. Terus di keterangannya untuk hasil perhitungan waktu perkiraan atau T, time-nya didapatkan dengan menggunakan rumus pertanyaan. Pertanyaan ini A, buatlah jaringan kerja atau network diagram. Tentukan jalur kritisnya dengan menggunakan perhitungan ES atau early start, EF, terus LS sama LF nya dan S nya. Jawab dengan menggunakan metode PERT, jaringan kerja. Nah, itu contoh soalnya seperti ini ya. Dari kegiatan A sampai K
Itu keterangannya gini, rumus perhitungan ES, EF, LS dan LF nya sama S nya itu, ES nya itu early start, waktu mulai aktivitas paling awal. Jadi waktu mulai aktivitas paling awal itu misalnya 1, ini waktu aktivitas mulai paling awal 1 kan. Terus EF nya early finish nya waktu penyelesaian aktivitas paling awal. Terus di situ ada LF, late start, itu rumusnya LF kurang T, waktu mulai aktivitas paling akhir. Terus ada LF, late finish, LS tambah T, waktu penyelesaian aktivitas paling akhir. Terus S nya itu slack nya, rumusnya itu LF kurang EF atau LS dikurang S, waktu mundur aktivitas. Nah, network diagramnya kayak gini. Misalnya penentuan jalur kritisnya kan, ditentukan lah kan, penentuan jalur kritis. Penentuan jalur kritis dari kasus di atas ditentukan dari perhitungan penimbangan waktu terlama. Ini kita tengok jalurnya. Ini jalur A, B, F, J, K kan? A, B, F, J, K. Itu waktunya 1 ditambah 5,83. Ini jangan bingung teman-teman, waktunya ini didapat dari tabel yang sebelumnya ini, waktu aktivitas. Jadi itu yang ditambahkan ya. Misalnya ini jalur ABFJ kan, 1 tambah 5,83 tambah 7,83 tambah 4,5 tambah 3,5 sama dengan 22,67. Nah begitu seterusnya, semua jalurnya dihitung. Ini gini, sini sampai akhirnya, akhir aktivitasnya. Terus jalur ini ABF, ABG, JK, ABGJK, hitung semua waktunya. Terus mana yang terlama waktunya itu yang diambil. Nah yang terlama dari semua ini yaitu 22,7. Jadi sehingga diperoleh jalur kritisnya adalah ABFJK karena memiliki waktu paling banyak di antara jalur yang lain, yakni 22,67 bulan. Pada metode PERT lebih menitik beratkan pada waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat atau terlama serta terlayak, sedangkan pada CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Pada waktu terlama yang digunakan untuk menyelesaikan satu jalur menyatakan bahwa seluruh metode yang ada telah tercover, sehingga apabila suatu jalur yang memiliki waktu tercepat telah dapat tercover juga apabila dipilih jalur kritis yang memiliki waktu tercepat, maka tidak semua metode yang ada dapat tercover oleh waktu yang tersedia. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Irmasa Putri sebagai pemateri 3 ini menjelaskan tentang materi penjadwalan proyek dengan metode kurva S. Pengertian kurva S. Kurva S adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh Warren T. Hanoum atas dasar pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir proyek. Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang dipresentasikan sebagai presentasi kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Kelemahan dari kurva S, informasi yang disampaikan tidak detail dan hanya terbatas untuk menilai kemajuan proyek, namun untuk memperbaiki atau memperbarui sumber daya ataupun waktu pada masing-masing kegiatan proyek memerlukan metode yang lain. Kurva S sangat cocok untuk digunakan oleh kontraktor sebagai laporan proyek bulanan yang sedang berlangsung kepada pimpinan proyek maupun pimpinan perusahaan, karena kurva ini dapat dengan jelas menunjukkan kemajuan proyek dalam bentuk yang mudah dipahami. Inilah contoh gambar kurva triple S. Fungsi dan pengguna kurva S. 1. Sebagai informasi untuk pengambilan keputusan berdasarkan perubahan kurva realisasi terhadap kurva rencana, perubahan apakah pekerjaan lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang sudah ditentukan untuk menyelesaikan proyek. 2.
pengarah penilaian atas progres pekerjaan secara keseluruhan. 3. Kurva S dapat berfungsi sebagai pengkoreksi jadwal yang telah dibuat. 4. Sebagai informasi untuk mengontrol pelaksanaan suatu proyek dengan cara membandingkan deviasi antara kurva rencana dengan kurva realisasi. Jika terjadi deviasi, maka segera dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Penggunaan kurva S dalam pelaksanaan proyek sebagai berikut. 1. Pada kegiatan engineering untuk menganalisa presentasi penyelesaian pekerjaan, misalnya jam orang untuk menyiapkan rancangan dan produksi gambar. 2. Pada kegiatan belanja atau penggandaian barang, yaitu untuk menyusun pembelian terhadap waktu. 3. Pada kegiatan konstruksi untuk menganalisa pemakaian tenaga kerja atau jam orang dan untuk menganalisa presentasi, penyelesaian serta pekerjaan lain yang diukur dalam unit versus waktu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, kurva S yang baik adalah pelan di saat awal pekerjaan, kemudian cepat di tengah, dan santai lagi di akhir jadwal. Bentuk grafik ini perlu dibuat sebaik mungkin karena akan mempengaruhi arus keuangan proyek dan penjadwalan pendatangan material serta hal-hal penting lainnya. Manfaat dan kegunaan kurva S. 1. Sebagai informasi untuk mengontrol pelaksanaan suatu proyek dengan cara membandingkan deviasi antara kurva rencana dengan kurva realisasi. 2. Sebagai informasi untuk pengambilan keputusan berdasarkan perubahan kurva realisasi terhadap kurva rencana. Perubahan ini bisa dalam bentuk presentasi pekerjaan lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang sudah ditentukan untuk menyelesaikan proyek. 3. Sebagai informasi kapan waktu yang tepat untuk melakukan owner ataupun melakukan pembayaran kepada supplier. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya materi keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Anggreni Sengsari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai kurva S, di mana di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai penggunaan kurva S dalam penjadwalan sebuah proyek. Oke, langsung saja kita akan melihat contoh soal yang sudah saya sediakan sebelumnya ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh kasus pelaksanaan pekerjaan yang dipresentasikan ke dalam suatu paduan bagan, yaitu bagan Gann dan kurva S untuk menggambarkan presentasi tahapan pada tiap-tiap jenis pekerjaan. Di mana untuk pembuatan kurva S itu sendiri, hal yang utama yang perlu kita persiapkan itu adalah rencana anggaran biaya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan anggaran biaya yang dibutuhkan, di mana pekerja A dengan biaya anggaran Rp100.000, pekerja B Rp150.000, pekerja C Rp200.000, pekerja D Rp150.000, pekerja E Rp400.000, dan pekerja F Rp100.000. Di mana grand total secara keseluruhan tiap anggaran pekerja itu yaitu Rp1.100.000. Langkah selanjutnya kita akan memperkirakan lamanya waktu pelaksanaan di tiap-tiap masing pekerjaan. Di mana di sini kita akan memperkirakan di mana pekerja A membutuhkan waktu selama 6 hari, pekerja B 2 hari, pekerja C 2 hari, pekerja D 1 hari, pekerja E 3 hari, dan yang terakhir pekerja F 1 hari. Jika dijumlahkan maka terdapat 15 hari. Selanjutnya kita
membutuhkan suatu nilai bobot di tiap masing-masing pekerjaan, di mana terdapat rumusnya itu untuk mencari bobot kegiatan adalah harga kegiatan dibagi dengan harga total kegiatan dikali dengan 100. Misalkan ini saya mengambil pekerja A, di mana tadi anggarannya ada 100.000 rupiah dibagi dengan total anggaran yaitu 1.100.000 rupiah dan dikali 100% menjadi 9,09. Begitu juga dengan pekerja B, C, D, E dan juga F. Selanjutnya kita akan meletakkan nilai-nilai bobot pekerjaan itu ke dalam sebuah tabel, ya. Sebelumnya kita akan membagikan nilai bobot pekerjaan itu dengan durasi, kemudian meletakkan pada kolom hari pelaksanaan. Seperti di bawah ini, di sini tadi ya, pekerja A dengan harga pekerjaan Rp100.000 dengan durasi 6 dan bobotnya dihasilkan dari Rp100.000 dibagi 1.100.000 dikali 100% yaitu 9,09. Oke, jadi hasilnya itu adalah 1,52. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan hari keenam. Selanjutnya yang B ya, Rp150.000 dibagi dengan Rp1.100.000 dikali 100 dan dibagi 2 sama dengan hasilnya itu adalah 13,64. Itu kan dimulai dari hari kedua dan juga hari ketiga. Oke, selanjutnya itu ada yang C, di mana anggarannya itu ada Rp200.000 dibagi dengan Rp1.100.000 dikali 100% dan dibagi dengan 2. Itu banyaknya durasi waktu pengerjaannya. Jadi itu ada nilainya jadinya 18,18, di mana dibagi menjadi 2 hari yaitu 9,09 di hari kedua dan di hari ketiga 9,09. Selanjutnya pekerja D, anggaran Rp150.000 dibagi dengan Rp1.100.000 dibagi dengan 1 dengan durasi waktunya, maka mendapatlah hasil bobot sebesar 13,64 diletakkan pada hari ketiga, karena tadi durasinya kita hanya 1 hari saja, jadi kita letakkan di hari ketiga. Dan yang selanjutnya pekerja E, Rp400.000 dibagi Rp1.100.000 dikali 100 dibagi dengan durasi 3 hari. Dapatlah bobotnya itu adalah 36,36. Jadi kita letakkan dari hari ketiga, keempat dan kelima dengan masing-masing nilai 12,12, 12,12 dan hari kelima 12,12. Yang terakhir itu ada Rp100.000 dibagi dengan Rp1.100.000 dikali 100 dan dibagi 1, maka mendapat hasil bobot 9,09. Dengan durasi waktu tadi kita letakkan di hari kelima yaitu 9,0. Setelah itu kita jumlahkan ya mengenai harga pekerjaannya atau anggarannya. Tadi ada Rp1.100.000 dan bobotnya itu kita jumlahkan dari 9,09, 13,64, 18,18, 13,64, 36,36, 9,09 menjadi 100. Dan hari pertama itu ada jumlah nilainya 1,52, hari kedua 17,42, hari ketiga 43,18, hari keempat 13,64, hari kelima 22,73 dan hari keenam 1,52. Dan jumlah akumulatifnya itu dilihat dari hari, dari banyaknya hari atau pengerjaannya, yaitu
Hari pertama terdapat 1,52, hari kedua 18,94, hari ketiga 62,12, hari keempat 75,76, hari kelima 98,48, dan hari keenam adalah 100. Jadi langkah selanjutnya kita akan menggambarkan kurva S dengan bilangan persentase pada setiap baris item pekerjaan atau huruf merah. Nah, di sini maksudnya dengan menggunakan huruf merah. Dimana di sini kita sudah menuliskan persentasenya dengan angka 1,52, 18,94, 62,6, 62,12, 75,76, 98,48 dan 100%. Jadi di sini kita tinggal menarik saja garis untuk penggambaran kurva S-nya, di mana kita akan memulainya dari angka yang terkecil hingga ke angka yang terbesar, yaitu 100%. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.